Yang pertama, kita tidak boleh sholat seperti musang. Tahu musang? Musang itu kebiasaannya celingak-celinguk. Biasanya toleh. Coba kamu takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus kamu lirik kanan, lirik kiri, lirik bawah, di atas. Untuk contoh. Lirik kanan, bawah, atas. Banyak yang sholatnya begitu? Banyak. Biasanya anak kecil. Yang batas anak kecil itu umurnya berapa? Kalau kata Kanjeng Nabi 10 tahun sholat sudah jewer. Ayo. Yang ketiga, berada di sujud. Tidak boleh sholat dalam kurung sujud seperti 3 binatang. Kamu sujud pertama kata Kanjeng Nabi seperti burung atau ayam matok. Ayam matok mangan. Ayam nek mangan tuh cedul langsung nyat atau cedul nang ngisor wae? Langsung menyat. Nek kebo sapi mangan yo nang ngisor bae. Kebo lho ya. Tapi nek ayam, manuk, nek mantol langsung menyat. Kamu sudah dalam posisi berdiri tidal, kamu sujud, tapi sujudnya langsung duduk. Coba. Allahu Akbar, sujud, langsung duduk, set. Nah, ini jenenge seperti ayam atau seperti burung matol. Di mana hilang apanya? Hilang tumak ninahnya. Jadi sujud yang benar, sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Itu sebagai kendali tumak ninah. Wah, ternyata kabeh mau ada ilmunya. Nah, sekarang ini sudah 2 ya, 2 binatang ya. Tadi pertama musang, yang kedua apa? Ayam atau burung matol atau matuk. Yang ketiga, tidak boleh sujud seperti nyun sewu, binatang buas. Dalam hadis yang lain disebut seperti asu, seperti anjing. Jadi kan weruh anjing, singa, harimau, nek derum tangannya priwe? Coba derumnya singa. Nah, enggak singa. Nah, ini. Jadi kalau ada sujud, apa namanya ini? Sikutnya sampai depannya ikut menyentuh tanah, kamu praktek nggak apa-apa. Contoh salah, kamu bukan berarti sholat musalah, bukan. Ininya diluruskan. Nah, kalau seperti ini namanya seperti binatang buas. Dalam hadis lain disebut seperti anjing, nggak boleh. Sujud yang benar, telapak tangannya yang menyentuh, telapak tangannya. Agak direnggangkan badannya. Ini kalau untuk bapak-bapak. Kalau untuk ibu-ibu, tangannya seperti ini, cuma jarinya, tangannya masuk ke dalam. Paham Bu? Kalau bapak-bapak tadi dia bugar, kamu agak panjangkan dikit, karena dalam hadis yang lain sampai bisa melewat anak kambing. Ini sore ini kena melewat anak wedus, anak cempe, berarti amba. Tapi tangannya yang untuk landasan adalah telapak untuk bapak. Bapak, kalau untuk ibu ininya masuk ke dalam. Oke, duduk dulu. Paham Bu? Bedanya tadi, kalau bapak-bapak megar, kalau ibu-ibu mingkup. Rasa diperjelas ya, mingkup. Jelas loh. Yang ketiga, tidak boleh sujud berdiri maupun turunnya seperti binatang yang namanya unta. Berdiri dulu Mas. Berdiri dulu. Nah, unta itu kalau mau duduk atau mau derum itu tangannya terlebih dahulu. Seki Mas Akbar sujud seperti unta. Jadi gerakannya tangannya tangannya ke bawah. Nah, baru disujudkan, terus sujudkan. Itu seperti unta. Dalam hadis Tirmidzi, lupa katanya boleh tangannya dulu. Betul? Di hadis Tirmidzi itu sekitar nomor 440 sampai 444 dijelaskan 2 versi sujud Rasulullah.
Yang pertama lututnya dulu, yang kedua tangannya dulu. Berdiri Mas, ini versi yang benar. Yang pertama versi Rasulullah yang benar, lututnya dulu ketika Rasulullah masih muda. Urung asam urat, ya paham itu ya. Urung rematik, encok pegelinu, ngomongnya Mas, kolesterol. Jadi sujud yang benar, lututnya dulu, lutut, terus tangannya, terus baru wajahnya. Ini Rasulullah masih sehat, berdiri lagi. Ketika Rasulullah sudah sepuh, sudah nggak enak badan, fisiknya semakin nggak kuat, maka boleh sujud tangannya terlebih dahulu. Tapi ingat, jangan pantatnya belakangan, bokongnya jangan belakangan. Jadi tetap seperti tadi, turun, nggak kuat, nggak sujud, turun sujud, hampir mau nyampe, kamu tangannya dulu. Ya hampir mau nyampe tangannya dulu, ya sujud. Nah, tangan bukan, itu namanya lututnya dulu. Tangannya dulu. Nah, tangan baru lutut. Paham? Itu versi Rasul yang dua-duanya benar. Tetapi yang dilarang Rasulullah adalah ketika lagi berdiri, sujudnya langsung tangannya dulu, sehingga pantatnya lebih tinggi dulu. Kamu langsung rendah. Nah, itu pantatnya yang dulu ke atas, pantatnya ke atas. Ini loh. Aha. Jadi pantatnya lebih tinggi. Berangkat. Nah, kayak gitu. Itu yang tidak boleh. Yang menjadi boleh apabila sakit. Nek sakit ki apa wae entuk. Jangankan sujudnya kayak gitu. Wong nang kursi wae entuk. Wong jenenge sakit. Sekarang terakhir Mas. Tidak boleh berdiri dari sujud seperti berdirinya unta. Unta itu kalau mau ngadeg, ngelosor ke belakang, pantatnya julung terlebih dahulu. Nah, pantatnya angkat ke atas. Wangil ya ternyata ya. Lihat pantatnya ya. Nih. Jadi julur pantatnya terlebih dahulu. Itu yang dimaksud tidak boleh sholat meniru 4 binatang. Dalam hadis yang lain 3 binatang. Salah satunya adalah binatang buas, bahkan disebut seperti anjing. Apa pelajaran yang dapat diambil bagi bapak ibu yang masih sehat? Ya sholatlah sebagaimana aturan fikih sholat. Tapi nek wis udur, nek wis sakit, jenenge wis sakit ya apa wae entuk. Aduh Pak Ustadz, aku isone ngene, ora apa-apa wong isone ngono. Makanya sampai-sampai boleh sambil duduk, bahkan boleh sambil berbaring. Itu tentang pertanyaan kemarin, katanya tidak boleh sholat meniru 4 binatang. Paham nggih? Ora apal hadisnya ora apa-apa. Sing penting diamalno. Itu ora usah ngapalke hadis wis tuwa ngapal-ngapalke yo angel. Nek apal ya syukur ya, nek apal ya syukur. Tapi nek ora apal ya mbento diajari abah, diajari ustaz, yai nek salat seperti ini diling-eling. Nah moko nang omah karo guyu praktekno ya. Dan yang praktek negene mesti ora dadi ora. Nang omah praktekno kayak gini, kayak gitu. Ingat, semuanya menjadi boleh apabila sakit. Apabila sakit, semuanya menjadi boleh. Itu untuk pelajaran malam ini tentang praktek sholat fikih dalam kehidupan. Mudah-mudahan menjadi salah satu penambah ibadah kita. Oleh karena itu, dalam sholat saya meyakini ada rukun fi'liyah, berarti gerakan badan. Ada rukun qauliyah, itu berarti ucapan. Rukun qauliyah itu manfaatnya untuk meyakinkan, untuk menambah
inah. Ini orang ono ucapane ping 3, jadi ini kecepatan. Wong kadang wis ping 3 saking apale cepet banget ya lah. Cepet banget. Begitu nggih? Bab sholat yang ditanyakan. Sementara begitu dulu. Kalau sholat seperti di pesantren kesamben Blitar Selatan gimana? Nah, itulah yang menjadi bahan tertawaan. Nyun sewu nggih. Mereka kalau ditanya itu seperti naik bis Surabaya. Jadi supirnya ugal-ugalan tapi penumpangnya nyaman ya Palu ya. Bahkan wah penumpangnya wah seneng Pak, malah cepet semangat. Itulah anehnya. Ada nyun sewu memang sholat terutama bulan Ramadan 23 rakaat dengan kecepatan 6 menit per kilometer. Wah. Terus dalam itu disebut ada yang 6 menit dan 9 menit. Nyun sewu. Kalau ngaji sesuai dengan fikih madhab manapun, saya belum pernah menemukan ada kecepatan sholat seperti itu. Nyun sewu. Tapi anehnya orang yang ngelakon itu do seneng nih. Do seneng. Ya Allah. Aku ya wallahu a'lam. Makanya ya nek iso ya sholatlah seperti biasa. Kalau bahasa hadisnya ya shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah sebagaimana kita melihat Rasulullah sholat. Rasulullah sholat ya santai biasa. Apalagi sholat taraweh. Sholat taraweh itu disebut sholat istirahat. Mestinya sholatnya santai, sholatnya pelan. Sholat taraweh kok malah Valentino Rossi ya. Orang go rem gaspol rem blong. Jadi kalau dikaji secara fikih itu ora ketemu. Tapi ini dikaji secara hobi, subhanallah pengikutnya oke. Jadi saya sendiri nggak paham dengan mereka. Menutupi lagi yang mudah-mudahan semuanya soalnya diterima si Allah, amin Allahumma amin. Ada yang lain? Kalau tidak ada istirahat dulu.